kearifan lokal di Kota Medan. Apa aja ya? Yuk simak videonya. Yuk. Mari mengenal kearifan lokal Kota Medan. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nila. Aku asli dari Kota Medan loh. Teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Aku harap teman-teman selalu sehat ya. Nah, hari ini aku mau cerita kalau Kota Medan itu keren banget loh. Teman-teman tahu nggak kalau Kota Medan itu dikenal dengan budaya dan masyarakatnya yang baik. Tentunya ramah-ramah juga loh. Teman-teman tahu juga nggak kalau orang Medan itu mempunyai logat berbicara yang sangat khas dari kota lainnya. Keren banget kan? Bahasa orang Medan terlihat sedikit kasar karena nada suaranya yang tinggi dan kuat. Alhasil jadi seperti orang marah. Padahal enggak kok, unik banget kan kita. Oh ya teman-teman, masih ingat tidak waktu Bapak Presiden Jokowi datang ke kota kita? Aku masih ingat nih. Waktu itu, Bapak Jokowi datang dan disambut meriah oleh tarian tortor khas Kota Medan. Seru banget loh. Bapak Jokowi juga diberikan kain cantik ulos. Kenapa ya? Nah, ternyata teman-teman, itu merupakan rutinitas kota kita ketika Kota Medan dikunjungi oleh pejabat-pejabat negara. Unik banget kan? Oh iya, jangan lupa, makanan kita gak kalah keren loh. Banyak banget orang-orang kota lain yang sangat suka sama makanan kita, seperti kue putu bambu, lontong Medan, dan soto Medannya. Bahkan saking banyaknya yang senang dengan rasanya, soto Medan sampai diolah dalam bentuk mie instan loh teman-teman. Kenapa? Agar semua rakyat Indonesia bisa merasakannya. Wih, keren banget ya. Dan gak kalah kerennya, Kota Medan merupakan salah satu kota yang terdapat budaya multikulturalnya loh. Di Kota Medan, kita bisa menemukan berbagai macam budaya, seperti budaya Batak, Melayu, Konghucu, dan Tamil. Teman-teman pasti penasaran kan apa aja sih yang ada di budaya itu? Nah, ayo kita cari tahu. Horas! Nah, yang pertama, kearifan lokal di Kota Medan bisa kita lihat budaya Batak. Mau tahu apa saja kearifan lokal budaya Batak? Yuk dengar penjelasan si Butet. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Butet. Saya akan menjelaskan tentang kebudayaan suku Batak. Yang pertama itu ada rumah adat. Rumah adat suku Batak ini bisa disebut dengan rumah bolon atau dikenal juga rumah gorga. Rumah bolon ini biasanya dibangun cukup besar dan ditinggal 5 hingga 6 keluarga loh. Bentuk rumah bolon ini panggung yang terdiri atas tiang rumah yang berupa kayu bulat. Tiang yang paling besar disebut dengan tiang persuhi. Tiang-tiang tersebut berdiri di tiap sudut di atas batu sehingga pondasi yang disebut batu persuhi. Bagian badan terbuat dari papan tebal, sebagian dinding muka belang kanan dan kiri, dinding muka belakang penuh ukiran cicak. Atap sebelah barat dan timur menjulang ke atas dan dipasang tanduk kerbau sehingga melambangkan pengharapan. Yang kedua adalah makanan khas budaya Batak. Saat kamu berlibur ke Tanah Batak, kamu harus mencicipi kelezatan makanan khas di sini loh. Olahan makanan Batak memiliki cita rasa yang kuat karena mengandung rempah yang cukup banyak. Salah satunya yang kamu wajib coba adalah ikan arsik. Makanan ini diolah masakan dengan kuah yang dimasak terus-menerus hingga kuah kering dan meresap ke dalam ikan. Ikan arsik kaya akar rempah karena menggunakan andaliman. Ikan yang bisa digunakan untuk membuat ikan arsik adalah ikan mas, ikan mujair, dan ikan nila. Lebih lezat lagi ketika ikannya langsung ditangkap dari Danau Toba. Buat yang non-muslim, kamu bisa mencoba sangsang yang terbuat dari daging babi. Makanan ini unik karena dimasak dengan darah daging itu sendiri. Tidak lupa ada campuran andaliman yang membuat masakan terasa pedas. Yang ketiga yaitu pakaian adat. Masyarakat Batak punya kain yang sangat terkenal loh, bahkan secara internasional. Mau tahu kainnya apa? Yaitu kain ulos. Kain ini melambangkan harapan, kasih sayang, dan kebaikan lainnya. Ulos biasanya digunakan dalam berbagai acara adat. Selain ulos, Batak juga mempunyai ciri
khas baju adat masing-masing suku. Misalnya saja cara pemakaian baju adat Batak Toba. Baju ini dipakai secara melilitkan kainnya baik atasan maupun bawahannya. Sementara Batak Mandailing memiliki keunikan pada penutup kepala pengantin pria. Biasanya pria akan menggunakan kopiah besar sebagai penutup kepalanya. Sedangkan baju adat Batak Karo memiliki ornamen yang mirip dengan baju Aceh karena merupakan perpaduan budaya Sumatera Utara dan Aceh. Yang keempat yaitu tarian budaya Batak. Tarian ini cukup terkenal loh di lingkungan masyarakat, yaitu tarian Sigale-gale. Sigale-gale adalah boneka kayu menyerupai manusia dan biasanya patung ini berada di rumah adat Batak Desa Tomo. Boneka ini digerakkan oleh manusia yang berada di belakang patung Sigale-gale. Menurut legenda masyarakat suku Batak, Sigale-gale adalah putra tunggal kesayangan dari Raja Rahat. Namun Sigale-gale meninggal karena sakit. Raja merasa sangat kehilangan anaknya. Kemudian demi mengobati kesedihan raja, maka dibuatkanlah sebuah boneka kayu yang menyerupai Sigale-gale. Kemudian diadakan ritual memanggil arwah Sigale-gale, sehingga boneka ini bisa menari dengan iringan musik adat Batak. Kini tarian boneka kayu ini menjadi daya tarik wisata dan boneka digerakkan oleh 2 atau 3 orang. Selain itu, ada tarian yang cukup terkenal loh di daerah Batak, yaitu tortor. Tari tortor terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, pangurdot, anggota badan yang bergerak hanya kaki, tumit, hingga bahu. Yang kedua, pangeal, anggota badan yang bergerak hingga pinggang, tulang punggung, dan bahu. Yang ketiga, pandenggal, anggota badan yang bergerak hanya lengan, telapak tangan, hingga jari tengah. Yang keempat, siangkupna, anggota badan yang bergerak hanya leher. Yang kelima, hapunana, anggota badan yang bergerak hanya wajah. Yang kelima, kerajinan budaya Batak. Kerajinan suku Batak yang dikenal adalah kain ulos. Peranan ulos bagi masyarakat Batak sejak lahir hingga meninggal sangatlah tinggi. Macam-macam ulos dan fungsinya dalam satu acara, yaitu yang pertama, ulos labu-labu adalah ulos yang diberikan ayah kepada putra dan menantu saat pernikahan. Yang kedua, ulos hela adalah ulos yang diberikan orang tua pengantin perempuan. Yang ketiga, ulos tondi adalah ulos yang diberikan orang tua kepada putrinya saat hamil tua. Yang keempat, ulos tujung adalah ulos yang diberikan kepada janda atau duda. Yang kelima, ulos saput adalah ulos penutup jenazah yang diberikan paman almarhum jika yang meninggal laki-laki. Nah, itulah jenis-jenis kebudayaan Batak yang ada di Indonesia loh. Sekian dari Butet, terima kasih. Nah, tadi kan kita udah mendengar penjelasan dari budaya Batak yang dijelaskan dari Butet. Sekarang kita akan mengenal budaya Melayu yang akan dijelaskan dari Siti. Yuk simak video selanjutnya. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Siti. Aku orang Melayu asli loh. Ayah dan ibuku juga orang Melayu. Sudah sedari dulu kami memang menganut budaya Melayu. Nah, di sini aku ingin berbagi hal-hal yang aku tahu tentang budaya Melayu, terutama kearifan lokal di Kota Medan yang identik dengan kebudayaan budaya Melayu juga loh. Pertama, sejarah budaya Melayu. Istilah Melayu dipakai untuk merujuk kepada nama bangsa atau bahasa adalah suatu hal yang baru dalam sejarah loh. Pada awalnya, istilah Melayu hanya dipakai untuk merujuk kepada keturunan raja-raja Melayu dari Sumatera atau Malaka. Tetapi sejak abad ke-17, istilah Melayu mulai dipakai untuk merujuk kepada suatu bangsa. Kebudayaan Melayu ini sebagai salah satu dari berbagai macam kebudayaan yang hidup, tumbuh, dan berkembang. Kebudayaan Melayu merupakan kebudayaan turun-temurun dilakukan oleh masyarakat. Kebudayaan Melayu merupakan salah satu pilar penopang kebudayaan nasional Indonesia khususnya dan kebudayaan dunia pada umumnya. Di samping aneka budaya lainnya, budaya Melayu ini tumbuh subur dan kental di tengah-tengah masyarakat Indonesia loh.
Nah, budaya Melayu ini diidentik juga dengan agama, bahasa, adat istiadat yang merupakan integritas yang solid. Adat Melayu merupakan konsep yang menjelaskan satu keseluruhan cara hidup Melayu di alam Melayu. Orang Melayu di mana juga akan menyebut fenomena budaya mereka sebagai ini adat kaum. Masyarakat Melayu ini juga pembentukan kehidupan mereka dengan adat agar setiap anggota adat hidup beradat. Contohnya seperti adat alam, hukum adat, adat beraja, adat bernegeri, adat berkampung, adat memerintah, adat berlaki bini, dan adat bercakap. Nah, adat ini disebut juga fenomena keserumpunan yang mendasari kebudayaan budaya Melayu. Dahulu, Melayu kerajaan-kerajaan yang berada di kawasan Nusantara, seorang rajanya harus memegang teguh adat Melayu dalam menjalankan kekuasaannya terhadap rakyatnya loh. Adat-adat Raja Melayu seperti yang pertama, Melayu diri, yaitu merendahkan diri, tidak mau membesarkan diri, baik dari segi adab tertib, bahasa peraturan, perjalanan, dan kedudukan. Yang kedua, tidak garang, yaitu berlemah lembut, tidak berlebih-lebihan, tidak berkekurangan. Yang ketiga, orang yang majlis, yaitu pertengahan atau sederhana dalam perlakuan, perbuatan, perkataan, pakaian, dan perjalanannya. Yang keempat, adab pandai menyimpan diri, yaitu pandai mengawal kata-kata, penglihatan, dan pandangan dari perkara yang keji. Nah, Siti akan menjelaskan sedikit tentang budaya Melayu yang ada di kota Medan nih, yaitu Melayu Deli ya. Suku Deli atau Melayu Deli adalah suku Melayu yang berasal dari Sumatera Utara. Tepatnya, mereka mendiami Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan. Suku Melayu Deli juga dapat ditemui di daerah pesisir timur Sumatera Utara, pinggiran Sungai Deli dan Labuhan. Di Kota Medan, suku Melayu Deli banyak menempati daerah pinggiran kota. Populasi suku Melayu Deli ini diperkirakan lebih dari 650.000 jiwa. Masyarakat Melayu Deli terkenal dengan seni berpantun Melayu yang terkenal sampai sejak saat ini. Sebagai contohnya, Siti akan menjelaskan sekilas tentang Istana Maimun. Nah, Istana Maimun ini adalah salah satu tempat yang menjadi ciri khas kearifan lokal di Kota Medan pada budaya Melayu loh. Istana Maimun termasuk bangunan bersejarah dan menjadi sudut pandang di Kota Medan. Istana Maimun dibangun dengan ciri khas Melayu dengan warna kuning keemasan. Sebagai Istana Maimun, peninggalan Kerajaan Deli pada masa saat itu disebut juga Istana Putri Hijau. Istana Maimun menjadi ikon bangunan terindah yang terletak di Kota Medan, tepatnya di Sumatera Utara loh. Keberadaan bangunan kuno dan bersejarah sangat penting karena merupakan bukti warisan dari generasi sebelumnya dan saksi tentang sejarah perjalanan sebuah kota yang ditemui hampir setiap kota, baik kota kecil dan kota besar. Istana Maimun merupakan salah satu bangunan yang bersejarah dan juga suatu kebanggaan di Kota Medan. Kota Medan ini sebagai ibu kota provinsi Sumatera Utara menjadi pintu gerbang masuknya wisata untuk mengunjungi objek wisata di Sumatera Utara. Kota Medan telah berkembang menjadi kota metropolitan loh dan mengandung banyak historis dan berbagai suku atau etnis yang ada. Kota Medan saat ini terus mendorong banyak orang dan investor
untuk berkunjung dalam rangka wisata. Salah satu, Istana Maimun dijadikan sebagai objek wisata di daerah Provinsi Sumatera Utara. Istana ini menjadi tujuan wisata bukan hanya karena usianya yang tua, tetapi desain bangunan yang unik juga memadukan berbagai unsur kebudayaan dunia. Nah, gimana tadi penjelasan Siti? Semoga teman-teman suka. Sampai di sini dulu ya penjelasan Siti mengenai kearifan lokal budaya Melayu di Kota Medan. Jumpa lagi. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai kebudayaan Melayu. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan mengenai etnis Tionghoa yang ada di Kota Medan yang akan dijelaskan oleh Koko. Ini dia. Halo teman-teman semua, kenalin aku Koko. Di sini aku bakal ngejelasin kebudayaan etnis Tionghoa yang ada di Kota Medan. Nah, di Medan sendiri ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia yang memiliki penduduk yang majemuk. Selain penduduk asli Kota Medan, juga terdapat banyak para pendatang. Salah satunya warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Nah, Tionghoa Medan atau Medan Tengklang atau juga disebut sebagai Hokkien Medan adalah sebutan yang umumnya disematkan kepada orang-orang beretnis Tionghoa yang berasal dari Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, warga Tionghoa Medan dipercaya memiliki mental wirausaha yang tinggi. Mereka bisa segera bangkit dari keterpurukan setelah terjatuh habis-habisan. Nah, tata bahasa mereka sendiri agak kasar layaknya suku Batak versi Indonesianya. Dan Tionghoa Medan ini merupakan salah satu golongan masyarakat perantauan yang cukup sukses menaklukkan ibu kota Jakarta. Nah, kali ini aku bakal ngejelasin kearifan dari etnis Tionghoa yang ada di Kota Medan. Nah, dari segi arsitektur dan seni bangunan, terdapat berbagai bentuk arsitektur Tionghoa yang ada di Kota Medan, dan beberapa bangunan memiliki gaya yang terpengaruh oleh etnis Tionghoa. Sampai saat ini, bangunan yang ada maupun peninggalan bergaya Tionghoa seperti adanya situs kota Cina yang berada di Medan Marelan, lalu ada kediaman Chong Afi yang dibangun tahun 1900, lalu ada Taman Maorong yang berada di Medan Petisah, hingga banyaknya kelenteng yang tersebar di seluruh Kota Medan. Nah, di setiap bangunan tersebut, ciri khas yang ada yaitu penggunaan warna merah dan kuning di setiap bangunan. Lalu juga terdapat beberapa simbol yang digunakan seperti naga. Selain itu, setiap bangunan memiliki kesamaan dalam hal corak bangunan dan juga penekanan gaya bentuk atap bangunannya. Nah, dalam hal seni sendiri, terdapat beberapa hal yang semuanya diadaptasi dengan kebudayaan Indonesia. Seperti dalam perayaan Imlek di Kota Medan, terdapat pawai barongsai naga yang diarak keliling kota. Nah, dalam mengiringi barongsai terdapat alat musik khas yang digunakan, yakni orkes gawang yang dimodifikasi dengan kebudayaan Indonesia. Nah, selain itu terdapat juga perayaan yang dilaksanakan etnis Tionghoa di Kota Medan, seperti dalam halnya perayaan Hari Besar, yang dimana pelaksanaannya tetap sama seperti di daerah lain, namun ada ciri khas masyarakat Tionghoa di Kota Medan, yakni dimana pada saat perayaan Imlek, mereka menggelar minum teh keluarga atau fang teh di setiap rumah setelah selesai sembahyang. Bahkan mereka juga melakukan open house dengan mengundang tetangga sekitar mereka. Nah, yang terakhir sendiri yaitu dari hidangan. Nah, untuk hidangan Tionghoa di Kota Medan merupakan modifikasi antara makanan khas Tionghoa dengan makanan khas Kota Medan, seperti lontong cap gomeh, lalu ada soto Medan yang dimodifikasi, dan juga ada makanan yang memang berasal dari Cina, yaitu seperti bakso, kue tiao, ifomi, bakmi, dan laksa. Nah, itu tadi kearifan dari etnis Tionghoa yang ada di Kota Medan. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah tahu semuanya? Kalau sudah paham, jangan lupa terus belajar ya. Oh iya, aku ingin memperkenalkan temanku yang berkebudayaan Tamil nih.
Namanya Devi. Devi akan mengenalkan kita tentang budaya Tamil yang merupakan salah satu kearifan lokal di kota Medan. Penasaran kan? Yuk simak penjelasan Devi. Hai teman-teman, panggil saja aku Devi. Kata Cepti, kalian penasaran ya mengenai budaya Tamil? Wah, senang deh kalau kalian ingin tahu. Baiklah, aku mulai dari aku dan keluargaku. Keluargaku sudah lama sekali tinggal di kota Medan, di daerah Kampung Madras loh. Apa kalian tahu Kampung Madras? Nah, tepatnya aku tinggal di Jalan Tuku Umar, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara. Rumahku tidak jauh kok dari kuil Sri Mariaman. Di daerah Kampung Madras, banyak loh penganut budaya Tamil. Bukan hanya keluarga kami saja. Suku Tamil kadang disebut juga sebagai orang Tamil. Orang Tamil adalah sebuah kelompok etnis dari bangsa Dravida yang berasal dari Asia Selatan. Di Indonesia ada sekitar 75.000 orang Tamil, baik yang asli maupun yang keturunan. Dan sekitar 40.000 jiwa tinggal di daerah Sumatera Utara, termasuk pula di kota Medan. Walaupun memiliki suku tersendiri, kami menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kami dalam berbicara. Tapi pernah kok sekali kami berbicara menggunakan bahasa Tamil. Misalnya seperti ini. Hai NPR Devi, nan oru pufiga Tamil. Enggal kacara dei inum warumikum enatu kutumpari nan peru metekirin. Atau artinya, hai, nama saya Devi. Saya orang Tamil asli loh. Aku bangga dengan keluargaku yang masih mempertahankan kebudayaan kami. Selain bahasa, baju orang Tamil juga tidak kalah khas. Walaupun tinggal di kota Medan, namun untuk menghadiri beberapa acara penting, keluarga kami masih mengenakan baju khas orang Tamil. Pakaian adat wanita disebut sari atau salwar kameez. Dan pakaian bagi laki-laki disebut dhoti atau lungi. Di kota Medan, tepatnya di Kampung Madras, masih ada kok yang mengenakan baju budaya Tamil dalam kesehariannya. Oh iya, kalian mau tahu seperti apa baju-baju orang Tamil? Yuk, lihat baju-baju yang dikenakan oleh keluargaku. Nah, di foto pertama ini ada foto Apa dan Amaku. Ini adalah foto ketika masih terlihat muda. Sekarang mereka sudah kelihatan tua. Jangan beritahu mereka ya kalau aku mengatakan mereka kelihatan tua, karena mereka akan kesal. Ini adalah salah satu foto saat mereka mengikuti acara keluarga. Kalau yang ini adalah kakakku, namanya Kak Mekala. Kebetulan foto ini terlihat sangat cantik karena pada saat itu kakak menghadiri festival budaya di sekolahnya. Kakak juga sangat mengagumi kedua foto ini. Ya, seperti itulah. Nah, ini adalah adik-adikku. Adik perempuanku bernama Ashin dan adik laki-lakiku bernama Ahlat. Ini baju yang mereka kenakan ketika ada tetangga kami yang mengadakan acara pernikahan. Mengenai kami dalam beribadah, kami tidak jauh kok untuk beribadah karena kami biasanya beribadah di kuil Sri Mariaman. Dan kuil ini benar-benar sangat dekat dari rumah kami. Kuil Sri Mariaman merupakan kuil Hindu tertua di Sumatera Utara. Apa kalian tahu? Kuil Sri Mariaman terletak di Jalan Tuku Umar, tepatnya nomor 18. Nah, kuil Sri Mariaman ini
dibangun pada tahun 1881. Kuil ini telah mengalami 2 kali pemugaran. Hingga kini menjadi bangunan kuno yang menawan. Benar-benar menawan. Kalian harus datang loh mengunjunginya. Sekitar tahun 90-an, kuil ini direnovasi dan diresmikan kembali pada 23 Oktober 1991 oleh Gubernur Sumatera Utara pada masa itu, Raja Inal Siregar. Mariaman adalah dewi penyakit dan hujan yang utama bagi masyarakat Hindu. Dewi Sri Mariaman banyak dipuja oleh masyarakat Tamil Nadu dan Pradesh, India. Nah, selain sebagai tempat beribadah, kuil Sri Mariaman juga digunakan sebagai objek wisata sejarah di Kota Medan. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya prasasti di depan kuil tersebut yang diresmikan langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan. Kemarin temanku Cepti datang loh dan mengunjungi kuil Sri Mariaman untuk melihat keindahan kuil ini dan sekalian mengerjakan tugas dari kampusnya juga sih. Tapi aku senang dia datang berkunjung. Nih fotonya. Temanku Cepti cukup terlihat cantik ya. Jangan bilang aku memujinya ya. Nah, selain dari kuil Sri Mariaman, kebudayaan India Tamil di Kota Medan dapat dilihat dari makanannya loh. Misalnya, roti canai. Roti canai adalah sejenis roti pipi yang banyak ditemukan di Indonesia termasuk di Kota Medan. Roti ini sangat pipih karena dibuat dengan cara diputar hingga tipis kemudian dilipat dan dipanggang dengan minyak. Atau bisa pula dengan menebarkan adonan setipis mungkin di atas panggangan. Makanan yang satu ini menjadi favorit ayah dan ibuku atau apa dan amaku. Selain itu, ada juga makanan khas India yang lain, yaitu masala dosa. Masala dosa atau dosis masel adalah variasi dari dosa India Selatan yang populer yang berasal dari masakan Tulluva Mangalore. Itu terbuat dari beras, lentil, kentang, fenugreek, dan daun kari. Disajikan dengan chutney dan sambar. Kalau yang satu ini favoritku loh. Aku tidak pernah berhenti bosan untuk memakannya. Nah, makanan yang terakhir ini kebetulan kesukaan adik-adikku, yaitu samosa. Samosa, samsa atau somsa adalah pastry goreng berbentuk segitiga. Isinya berupa kentang rebus, berbumbu rempah-rempah, dicampur kacang capri, bawang bombay, daun ketumbar, dan kadang panir. Makanan ringan ini populer di Asia Tengah, Asia Selatan, yaitu termasuk juga Indonesia, Malaysia, Singapura, dan lainnya. Nah, sebenarnya masih banyak lagi makanan khas Tamil India di Kota Medan loh teman-teman. Mungkin salah satu tempat yang bisa kalian kunjungi adalah di restoran Cahaya Baru, tepatnya di Jalan Tuku Cikditiro nomor 12, Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan. Wah, tidak terasa ya, aku sudah mengenalkan banyak hal tentang kebudayaan orang Tamil yang masih terasa di Kota Medan. Tapi itu dulu ya yang bisa aku sampaikan. Sampai ketemu lagi. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mendengar banyak sekali kearifan lokal di Kota Medan. Mudah-mudahan video kali ini dapat bermanfaat bagi semua teman-teman. Horas, jumpa lagi. Ni hao. Om Shanti Om. Dadah.